Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu bala tentara Jepang mendarat di Hindia Belanda, kalangan yang tak menyukai kolonialisasi Belanda bahagia, sebab pemerintahan di Hindia Belanda takluk dalam hitungan minggu. Namun ada juga orang Indonesia yang tak suka tentara Jepang, yakni golongan anti-fasis. Salah satunya Sakirman, seorang kepala sekolah teknik swasta di Bandung, termasuk golongan pertama yang tak menyukai Jepang. Menurut Subandio, Insinyur Sakirman adalah seorang nasionalis yang bersukacita melihat kedatangan Jepang daripada seorang komunis anti-fasis. Tulis Sohoge dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Sakirman kemudian bekerja di kantor kerajinan dalam Departemen Perekonomian Jepang di Jakarta. Insinyur lulusan Institut Teknologi Bandung yang dikenal ITB ini juga anggota dari organisasi yang turut didirikan Amir Syarifuddin Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo. Ia menjadi anggota sejak 1941. Sakirman tidak dilahirkan dalam keluarga susah. Menurut Sutrisno dalam Letnan Jenderal Anumerta Siswondo Parman, ayah Sakirman yang bernama Kromo Diharjo adalah pengusaha yang cukup berhasil di sekitar Wonosobo. Kondisi orang tuanya itu memberi Sakirman peluang untuk bisa sekolah tinggi. Ketika Sakirman masih sekolah, PKI memberontak melawan Belanda pada 1926. Ketika umur 15 tahun, Sakirman sangat pengalaman dan sangat terpengaruh oleh pemberontakan. Karenanya, setelah Indonesia merdeka, Sakirman akhirnya bergelut di partai bergambar Palu Arit itu. Bahkan ia menjadi anggota Politbiro sampai PKI tumbang. Setelah Jepang kalah dan Indonesia merdeka, Sakirman tidak ikut Belanda. Dia berdiri di belakang Republik Indonesia, menjadi pimpinan dari Laskar Rakyat dari Jawa Tengah. Dia juga menjadi anggota Komite Nasional Indonesia KNI. Ketika Amir Syarifuddin menjabat Menteri Pertahanan, Sakirman termasuk orang yang memimpin TNI, masyarakat, lalu Biro Perjuangan. Di badan itu ada juga Jenderal Mayor Sosalit. Menurut Harsha Bahtiar dalam Siapa Dia Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat, Sakirman saat itu diberi pangkat Jenderal Mayor. Ketika kabinet Amir jatuh, dia ikut tersingkir dari pemerintahan. Sakirman juga terseret dalam petualangan Amir Syarifuddin di Front Demokrasi Rakyat FDR dan peristiwa Madiun 1948. Tak hanya kena pecat, Sakirman juga ditahan. Menurut catatan Sutrisno, adiknya yang kala itu masih berpangkat mayor, Siswondo Parman, juga ikut kena tahan di rumah penjara Wiragunan. Setelah peristiwa itu berlalu, beberapa tokoh PKI seperti Aidit, Lukman, dan Sudisman berusaha membangun lagi PKI yang hancur, hingga akhirnya bisa ikut pemilu 1955. Pada pemilu inilah Sakirman berhasil masuk ke parlemen. 10 tahun kemudian, pertarungan kepentingan antara PKI dan Angkatan Darat memanas. Tentu hal ini tidak menguntungkan bagi Sakirman. Pada tahun 1960-an, adiknya Siswondo Parman sudah menjadi Jenderal Intel kepercayaan Jenderal Ahmad Yani. Karena itulah Parman dan Sakirman menjadi relasi unik pada pusaran tragedi 1965. Adiknya merupakan Jenderal Angkatan Darat yang menjadi tangan kanan Jenderal anti-komunis. Sementara abangnya adalah petinggi PKI yang bermusuhan dengan Angkatan Darat. Tentu ini menjadi problem di antara dua saudara tersebut. Johan Rosa dalam dalih pembunuhan massal 2008 mencatat, adanya Sakirman di dalam Politbiro akan menjadikan kendala bagi DN Aidit untuk mendiskusikan rencana G30S secara rinci. Salah satu sasaran penting G30S ialah adik Sakirman, Jenderal Parman, Kepala Intelijen Angkatan Darat. Orang-orang PKI seolah sudah mencium gelagat bahwa partainya sudah tersusupi. Di sisi lain, Parman mengaku kepada seorang perwira militer Amerika Serikat bahwa ia sudah menyusupi tubuh PKI. Parman juga mengaku dapat mengetahui setiap keputusan yang diambil dalam sidang-sidang terpenting mereka dalam hitungan jam. Tentu hal ini menjadi bumerang dan ancaman bagi PKI.
Kemudian setelah G30S, Parman adik Sakirman diketahui terbunuh dalam penculikan yang dipimpin Letnan Kolonel Untung dan termasuk dalam 7 pembunuhan jenderal. Mayatnya ditemukan di lubang buaya setelah 5 Oktober 1965. Kemudian di hari pemakaman adiknya, Sakirman yang termasuk saudara dari Parman termasuk ke dalam daftar sasaran penangkapan. Untuk kedua kalinya lebih parah ketimbang pasca 1948. Sakirman harus menyembunyikan diri, yang akhirnya ditangkap waktu bersembunyi di rumah seorang fotografer Cina di Solo pada bulan Oktober yang lalu dan ditembak oleh militer waktu mencoba melarikan diri. Catat Rosihan Anwar dalam Indonesia 1966-1983 dari koresponden kami di Jakarta. Penelitian lain tentang pembunuhan Sakirman ditembak mati di Solo pada 1966. Itulah sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.